meminta sistem pengolahan air dengan kapasitas kisaran antara 20 meter kubik atau 50 meter kubik seperti itu. Rasanya seperti ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ngerinya itu ketika orang meminta bagaimana sistem pengolahan air untuk kapasitas 20.000 liter dan 50.000 liter per jam atau per hari. Itu cukup membuat kita akan berpikir keras. Ngeri-ngeri sedap yang saya maksudkan itu bahwa ketika kita menyajikan atau memperkenalkan perangkat dengan sistem penyaringan pengolahan air bersih, dalam arti bahwa itu adalah higienis sanitasi, ya, dengan flow sekitar 20.000 liter atau 50.000 liter, baik itu per jam atau per hari, kita bisa bayangkan bahwa air sebanyak itu harus kita buat dalam 1 jam atau 1 hari. Tentu kita membutuhkan sentrifuga atau peralatan pendukung yang seimbang. Impian kita untuk mendapatkan suatu sistem pengolahan air dengan kapasitas seperti itu tidaklah murah, ya, pasti sangat mahal. Dan itu tidak bisa lagi kita kategorikan atau kita perhitungkan menurut kebutuhan biasa. Tetapi ini sudah masuk dalam kebutuhan luar biasa. Misalnya setara dengan industri. Sahabat Kendimas, ketika Anda memikirkan tentang air ya dengan kapasitas 20.000 liter atau sampai dengan 50.000 liter dan dengan ditambah dengan pernyataan bahwa itu per jam atau per hari, yang harus sahabat pikirkan adalah biaya, pembiayaan untuk itu. Kalau selama ini sistem pengolahan air yang sudah ada dan menghasilkan air sebanyak itu, saya sudah membayangkan bahwa ini ada suatu hal yang sangat sulit, ya. Ini adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin kalau hanya menggunakan penyaringan yang biasa. Tetapi terkadang saya mendapat komentar bahwa, Pak, memang biasanya pakai seperti itu. Jadi itu filter rumah tangga yang dipaksakan untuk menghasilkan air sebanyak itu. Persoalan layak higienis atau tidak nantinya, atau itu menjadi air bersih atau menjadi air minum nantinya, saya tidak bertanya lebih lanjut. Sebab saya sangat ngeri ketika mendapatkan seseorang meminta sistem pengolahan air dengan kapasitas produksi sebanyak itu, ya. Jika itu adalah sebuah perusahaan, tentu kita akan memilih, ya. Kita akan memilih bahwa peralatannya harus berstandar atau harus sistem pengolahan airnya harus standar. Tetapi kalau itu dipergunakan untuk isi ulang dengan flow sekitar 500 galon atau sampai dengan 1.000 galon per hari, ya, tidak main-main. Ini berarti setara dengan AMDK, air kemasan, yang mengedarkan airnya juga merata hampir di seluruh kota. Kalau misalnya itu 1.000 galon, tidak mungkin diedarkan dalam satu kecamatan atau dalam satu kelurahan, pasti dalam area yang lebih luas. Sahabat, ketika sahabat meminta seperti itu, karena saya sudah biasa memberikan suatu solusi bahwa sistem pengolahan air itu harus terstandar, saya juga akan menjelaskan dan memberikan edukasi yang baik bagaimana air dengan 20.000 per jam atau 50.000 liter per jam itu bisa kita jangkau dengan suatu sistem yang harus memadai, ya. Nah, ketika kita membayangkan bahwa air yang jumlahnya sebanyak itu dan bisa membuat, kalau pecah bisa membuat banjir, itu berarti perangkat yang kita gunakan pun harus bisa mendukung. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana menggunakan bahan-bahan granular, ya, bahan-bahan granular. Sebab kalau kita menggunakan bahan granular, minimal kita punya bahan granular yang ada di dalam tangki itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pasir silika, paling tidak ada 20 karung atau 50 karung yang kita masukkan di dalam tangki. Bayangkan bagaimana cara kita mencucinya sebanyak itu. Dan jika kita menggunakan karbon misalnya, kita juga harus menggunakan karbon dengan volume antara 20 karung sampai dengan 50 karung untuk masuk di dalam satu tangki media. Jadi ketika sahabat meminta saya untuk menyediakan atau bertanya atau konsultasi kepada saya mengenai suatu sistem pengolahan dengan flow atau dengan kapasitas itu antara 20.000 liter per jam atau 50.000 liter per jam, tentunya saya juga akan memberikan edukasi secara profesional juga. Jadi
Jika kita menggunakan bahan granular, tentu kita akan kesulitan ketika perangkat itu kotor, ya, karena sistem backwash itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa sistem backwash itu tidak menyelesaikan masalah? Karena kotoran air itu kan berat jenisnya berbeda-beda. Kalau berat jenis sedimen atau berat jenis endapan yang kita saring di dalam pasir granular itu berat jenisnya lebih ringan daripada air, itu yang tertiup keluar di bawah air. Tetapi kalau berat jenisnya sama dengan air, dia tidak bisa keluar. Dia hanya melayang-melayang saja di antara pergolakan air ketika kita melakukan backwash, tetapi untuk kemungkinan keluar sangat minim. Apalagi kalau itu pasir atau endapan yang berat jenisnya lebih berat daripada air, dia tidak akan bisa keluar dari tangki media itu. Jadi solusi yang saya bisa perkenalkan adalah kita menggunakan filter dish. Filter dish ini suatu sistem penyaringan yang secara otomatis itu bisa kita gunakan untuk pengolahan air sampai dengan flow 70 meter kubik per jam. Jadi lebih besar dari permintaan sahabat. Kalau sahabat meminta 50 meter kubik, filter yang disediakan minimal harus lebih 30% atau 50% dari flow yang kita inginkan. Kenapa harus lebih? Ya, ini suatu pertanyaan yang unik. Kenapa harus lebih? Lebih seperti itu bisa terjadi karena bisa kita ibaratkan seperti kita sedang makan dan di sana ada sayur. Kalau kita mengambil sayur dengan sendok kecil, kita akan melakukannya berulang-ulang untuk supaya mendapatkan kecukupan dari sayur yang akan kita makan. Tetapi kalau kita menggunakan sendok itu besar, dengan satu kali sendok, sayur itu akan cukup di piring kita. Demikian juga sistem filter ini. Ketika sistem filter ini sudah kita gunakan untuk menyaring, tentu kita membutuhkan suatu perangkat yang maksimal. Jadi 2 kali lipat dari kebutuhan yang kita ingin gunakan. Jika air yang kita olah itu kita menggunakan teknologi baru, ya, itu berarti kita hanya menggunakan filter dish dengan flow 70 meter kubik. Kemudian karena filter dish ini masuk dalam kategori makrofilter, makanya dia akan diteruskan ke mikrofilter dulu. Karena sistem penyaringan memang seperti itu, ya. Sistem penyaringan memang seperti itu. Jadi langkah pertama adalah kita harus membuat dulu air itu layak higienis. Layak higienis artinya air itu untuk kebutuhan air bersih. Dan untuk kebutuhan air bersih sesuai dengan standar Permenkes itu TDS-nya bisa 1000, misalnya untuk kolam renang, untuk mandi, ya, untuk kebutuhan rumah tangga secara umum itu boleh, karena itu adalah air bersih. Kita harus menyaring dulu untuk menjadi air bersih. Jadi kita gunakan makrofilter. Di sana ada filter yang saya sarankan adalah menggunakan filter dish karena memang flow-nya yang diminta itu besar. Jadi kita gunakan filter dish. Setelah itu kita gunakan filter bag. Kantong filter ini menyaring lebih efektif dibanding dengan cartridge spoon. Flow-nya pun akan lebih besar, ya, dibanding dengan spoon. Karena filter spoon itu flow-nya hanya sekitar 10 meter kubik per jam jika inputnya 1 in dan outputnya juga 1 in. Tetapi filter bag bisa mengadopsi flow rate atau aliran air itu kurang lebih 10 sampai 30 meter kubik per jam. Nah, ketika kita mengalirkan air pada filter dish dengan kapasitas 70 meter kubik per jam, walaupun itu untuk kebutuhan 50 meter kubik per jam, kita akan menggunakannya, dihubungkan kemudian dengan mikrofilter. Kalau kita ingin lebih perhalus, kita bisa menggunakan 1 kali lagi filter bag dengan kerapatan yang lebih rendah, misalnya 10 mikron. Sahabat Kendimas, dari 10 mikron inilah air kita akan tampung dan akan kita genapkan menjadi air higienis sanitasi, ya, untuk kebutuhan air bersih, belum menjadi air minum. Proses ini seperti yang banyak sahabat punya, baik itu di depot-depot air minum, pada level ini sebenarnya yang sahabat rasakan. Jadi hanya sampai di batas di air bersih. Cuma karena kebetulan TDS-nya rendah, karena mungkin diambil dari air gunung atau dari air sumur yang kebetulan TDS-nya rendah, maka air yang higienis tadi, yang higienis sanitasi tadi, atau air bersih tadi, kemudian langsung dipasang ultraviolet untuk menjadi air minum. Tetapi pada daerah-daerah yang TDS airnya itu sangat tinggi, itu sangat sulit, ya, sangat tidak mungkin. Karena air yang baik untuk kebutuhan air minum, itu TDS-nya nyaman, itu di 120 ppm, walaupun Permenkes membolehkan kita sampai dengan 500 ppm. Sahabat Kendimas, jadi ketika kita membutuhkan suatu
batasan tentang sistem pengolahan air harus kita tentukan dulu. Jadi mulai dari 0 sampai 5.000 liter itu di rumah tangga. Rumah tangga kecil dari 5.000 ke 10.000 itu rumah tangga besar. Itu batas level rumah tangga. Tapi lebih dari 10.000 itu masuk dalam bisnis, industri kecil, UMKM ya. Tetapi ketika sahabat meminta air dengan flow sampai dengan 50.000 liter per jam ya, bukan main, sahabat bisa bayangkan 50.000 liter per jam itu seperti air kali itu ya. Nah, berarti yang seperti ini itu sudah masuk dalam kategori industri. Tetapi ketika sahabat konsultasi dengan saya dan saya nyatakan bahwa ini masuk dalam kategori industri, itu terkadang saya di counter, Pak, ini bukan industri, ini masih diisi ulang ini, ya, isi ulang tapi masih dalam kategori, sudah masuk dalam kategori industri, dan perhitungan filterisasinya pun sudah berubah di sana, ya, filterisasinya itu sudah berubah, dan perubahan ini karena statusnya yang abnormal. Jadi kalau kita berbisnis normal ya, kita jualan air di rumah mungkin perhitungan maksimal rata-rata secara ekonomi itu 100 galon satu hari. Tapi kalau sahabat menjual sampai 200 galon, 300 galon, sahabat sudah masuk dalam bisnis industri. Jadi harus diperhatikan juga bahwa sistem peralatannya tidak bisa lagi menggunakan sistem peralatan rumah tangga yang kemudian seakan-akan dijadikan sebagai hasil dari suatu proses industri. Itu harus sahabat pahami betul. Saya menginginkan respon dari sahabat bahwa respon ini akan memberikan hasil yang baik. Jadi saya harapkan bahwa ketika sahabat bertanya pada kesempatan seperti ini, saya akan bersedia menjawab. Jadi memberikan edukasi yang baik tentang bagaimana suatu sistem pengolahan air yang kapasitasnya melebihi standar rata-rata yang bisa kita tawarkan kepada bisnis ya. Nah, sahabat Kandimas, jadi di sini perlunya kita untuk memahami bagaimana sistem pengolahan air itu bisa kita lakukan untuk membuat bisnis kita menjadi lebih baik. Dari beberapa konsep, ya, dari beberapa sistem pengolahan air yang saya tahu, ya, saya juga belajar dari komunikasi dengan banyak orang. Jadi air itu banyak sekali digunakan untuk kebutuhan industri, ada yang kecil, ada juga yang besar. Bukan hanya sebatas pada air minum, atau hanya sebatas pada air bersih. Tetapi juga pada sistem pengolahan yang digunakan untuk kepentingan lain. Misalnya untuk pencucian singkong, ya, atau tapioka, untuk cuci pakaian, laundry, untuk pencucian mobil, untuk banyak sekali kebutuhan yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan atau bisa masuk ke dalam kita punya konsep pemikiran secara idealis bagaimana caranya supaya air yang kita miliki itu bisa menjadi sumber penghasilan buat kita sendiri. Jika ada yang kurang lengkap dari tutorial pertemuan kita sore ini, sahabat bisa tulis di kolom komentar dan untuk menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Sahabat Kandimas, terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas.